Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, meskipun saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Namun satu hal yang boleh kita syukuri, kita masih boleh bertemu lewat ibadah online kita pada hari ini, tepatnya 20 November 2021. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dimanapun teman-teman berada. Namun kita percaya bahwa di tempat kita masing-masing Tuhan juga hadir di sana, dan dimanapun saudara beribadah, pastinya satu Tuhan yang kita sembah, satu Tuhan yang kita puji, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu, dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya rindu untuk teman-teman boleh mengambil sikap berdoa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan, supaya kita boleh menikmati ibadah kita ini. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari dengan pengucapan syukur kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa kita haus, kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hatiku ku rindu
pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sangatlah berarti di dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam keberadaan kami saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tak satu pun di antara kami yang mampu berdiri hingga pada saat ini, kalau bukan karena Tuhan yang menopang kami dan yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Biarlah seperti pujian yang sudah kami naikkan, hati kami, jiwa kami haus akan Engkau, rindu akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya hati dan jiwa kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, di situ Engkau ada ya Tuhan Yesus. Namun biarlah setiap jiwa kami, hati kami diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh terberkati lewat ibadah ini ya Bapa. Kami menyerahkan media yang kami pakai, jaringan kami pakai ya Tuhan, supaya Engkau memberkatinya, supaya setiap dimanapun kami berada boleh menikmati dan tanpa terkendala sesuatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang berusaha untuk mengganggu kami dan yang berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau patahkan, dalam nama Yesus kami mau tolak kuasanya. Namun biarlah Allah saja yang berkuasa dan berotoritas penuh di dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami ini di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Teman-teman, pemazmur berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saat ini, saya rindu kita semua untuk boleh menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan, kita naikkan pujian kita, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan Allah semesta alam. Di bumi, di surga, dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan
Tuhan adalah nama yang kudus di antara semua nama. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 21. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Teman-teman akan mengikutinya di tempat masing-masing. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi getar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Ya, Allah telah membuktikan bahwa Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan yang mulia bagi setiap kita. Dia Allah yang telah menebus hidup kita, Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Sebab bagi Allah lah segala pujian, hormat dan syukur kekal untuk selama-lamanya.
Mari kita merenungkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan dan karyanya yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Tak terselami oleh pemikiran kita, tak dapat dimengerti oleh akal budi kita. Tetapi itulah Tuhan kita, Allah yang memiliki kasih yang begitu besar bagi kita, sehingga Dia rela berkorban supaya kita orang-orang yang berdosa tidak binasa, melainkan kita beroleh kemenangan, kita beroleh kelepasan, beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka naikkanlah ucapan syukurmu kepada Allah buat karyanya di dalam hidup kita. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan syukur. Bagi Dialah segala sembah kita. Sebab Dia Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan. Mari kita naikkan sekali lagi pujian kita ini. Dia Yesus telah mati bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah kita sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas hidup kami, atas pemeliharaan-Mu di dalam kami. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh kembali beribadah. Oleh karena itu, biarlah ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita dan berkat melimpah bagi kami. Pada saat ini kami rindu belajar firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati hati dan pikiran kami, menyucikan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh mengerti memahami firman-Mu yang kudus. Dan juga Engkau memberkati memakai hamba-Mu yang muda ini untuk berbicara bagi kami, sehingga kami boleh diperlengkapi, dikuatkan, dan dituntun oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah saat ini dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Yohanes
pasal 10 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan dan depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita membicarakan sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya pada saat itu, berbicara tentang seorang gembala dan membandingkan dirinya dan membandingkan seorang gembala dengan seorang pencuri maupun dengan gembala upahan. Yesus mengatakan bahwa seorang gembala itu harusnya memelihara, harusnya menjaga, harusnya menuntun, bukan malah mencelakakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Hal ini, perumpamaan ini, Yesus ceritakan sebelumnya dia sedang memiliki konflik dengan orang-orang Farisi, bahwa orang-orang Farisi itu malah tidak mengajarkan orang-orang Israel kepada kebenaran. Mereka sebagai pemimpin agama, mereka sebagai orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi malah tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mengajarkannya dengan benar kepada orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga apa? Orang Israel yang digambarkan sebagai domba Allah, sebagai milik kepunyaan Allah, akhirnya tidak memiliki kehidupan yang baik, tidak mengenal Allah dengan benar. Maka Yesus mengatakan, orang yang sebelum aku itu adalah pencuri. Orang-orang yang mengajar orang-orang Yahudi pada saat itu, seperti orang-orang Farisi, itu digambarkan seperti pencuri yang memanfaatkan keadaan orang Yahudi untuk kepentingan mereka. Dan Yesus membandingkan dirinya dengan mereka. Yesus adalah seorang gembala yang baik bagi orang Yahudi pada saat itu. Nah,
Perumpamaan ini menggambarkan bahwa Yesus sebagai gembala dan kita sebagai domba. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang domba, kita dapat melihat beberapa hal kelemahan, kebodohan, dan ketidakberdayaan dari seekor domba. Sehingga domba itu memerlukan gembala demi kelangsungan hidupnya, demi keamanan hidupnya. Domba itu adalah binatang yang sangat bodoh. Sehingga ketika domba keluar dari kandang, dia tidak bisa mencari jalan untuk pulang keluar ke dalam kandangnya oleh karena kebodohannya. Domba tidak akan pernah bisa pulang kalau tidak dituntun oleh seorang gembala untuk balik kepada kawanannya. Maka Yesus menceritakan perumpamaan tentang seekor domba yang hilang, bahwa gembala akan meninggalkan kawanan yang 99, akhirnya mencari domba yang satu supaya bisa pulang bertemu kembali. Itu menggambarkan kebodohan seekor domba untuk tidak bisa pulang ke dalam kawanannya. Kemudian domba itu tidak bisa mencari makan, mencari padang rumput untuk makanannya. Dia harus dituntun, diarahkan, dibawa ke padang rumput supaya dia bisa makan. Sehingga tanpa seorang gembala domba akan mati. Kemudian domba juga tidak bisa mencari air minum dan tempat berteduh bagi dia ketika cuaca panas. Dia harus dituntun, dibawa dan diarahkan seorang gembala supaya dia dapat minum. Dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman bahaya binatang pemangsa atau binatang buas atau dari orang-orang yang mau mencuri. Nah, sehingga dalam keadaan keterbatasan, kelemahan, dan kebodohan dari seekor domba atau kawanan domba, maka peran gembala itu begitu sangat vital, sangat penting demi kelangsungan, demi keamanan dari kehidupan seekor atau sekawanan domba. Nah, maka tugas gembala itu adalah apa? Yang pertama, menjaga, kemudian apa? Memelihara, mengarahkan, menuntun, membimbing, mengawasi apakah ada yang lari dari kawanan. Nah, kemudian tugas gembala apa? Ketika pencuri datang, dia harus melawan pencuri. Ketika binatang buas datang, pemangsa datang, dia harus bertarung dengan binatang buas untuk menyelamatkan dombanya. Maka Daud pernah menceritakan ketika dia sedang datang ke medan perang, ketika orang Israel berperang dengan Goliat, aku sudah berperang dengan binatang buas. Aku sudah bertarung dengan singa untuk menyelamatkan domba. Artinya memang pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang penuh dengan bahaya karena bisa merenggut nyawa demi mempertahankan, demi menjaga kawanan domba gembalaannya. Nah, hal itu juga yang terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia berdosa. Kita di dalam keberjatuhan, dalam dosa, kita ini sudah tersesat. Kita ini sudah lari dari kawanan. Kita ini sudah meninggalkan kandang. Sehingga kita ini tersesat, tidak tahu jalan pulang. Dapat kita lihat, orang-orang berdosa akan semakin jatuh di dalam dosanya. Orang-orang berdosa akan semakin sesat di dalam keberdosaannya. Orang-orang berdosa sedang berjalan di tengah-tengah bahaya oleh dunia ini. Orang-orang berdosa sedang menuju kepada bahaya. Yang paling utama itu apa? Kematian kekal oleh karena dosa. Kita tidak tahu jalan pulang. Maka Roma pasal 3 katakan, kita semua sesat. Kita nggak ada yang baik, kita nggak ada yang benar. Kita ini sedang menuju kebinasaan. Kita ini sedang berjalan di dalam bahaya. Dan kita nggak tahu jalan keluarnya dan jalan pulang. Maka kita membutuhkan sebagai domba, sebagai orang-orang berdosa, kita membutuhkan seorang gembala. Maka Yesus datang kepada kita dan berkata, aku adalah gembala yang baik. Yesus sedang berkata, aku akan menyelamatkan. Yang pertama Yesus katakan apa? Ayat 2 dan 3. Akulah pintu masuk dan pintu keluar. Ketika kita berbicara bahwa kandang domba itu adalah kumpulan dari domba, kumpulan dari orang-orang benar.
Dan akhirnya ketika itu kita nanti suatu berbicara tentang eskatologi bahwa kandang itu adalah kehidupan di dalam kerajaan sorga. Maka Yesuslah satu-satunya jalan keluar. Yesuslah satu-satunya pintu untuk kita masuk ke dalam persekutuan itu. Yesuslah satu-satunya, tidak ada jalan lain selain daripada pintu yang dimana itu adalah Yesus sendiri supaya kita masuk ke dalamnya. Maka Yesus dalam Yohanes 14 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun. Maka jalan satu-satunya bagi kita, jalan keluar satu-satunya di dalam ketersesatan kita untuk masuk ke dalam kawanan domba, ke dalam kawanan orang-orang pilihan adalah apa? Melalui Kristus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Nah, yang selain itu, Yesus katakan apa? Aku juga adalah jalan untuk keluar dari kandang. Ketika kita berbicara keluar dari kandang, itu kita masuk ke dalam kehidupan real, nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Yesus adalah jalan keluar bagi pergumulan hidup kita. Maka bukankah dalam ayat 4 Yesus katakan, ketika dombanya semua sudah keluar, maka gembala akan berdiri di depan, menuntun mereka untuk apa? Dapat memakan. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, di mana pikiran kita sudah rusak, di mana hati dan perasaan kita sudah tercemar, di mana seluruh kehidupan kita sudah tersesat oleh karena dosa, dan kita tidak bisa menuntun jalan hidup kita sendiri dengan baik dan benar, maka jalan satu-satunya, pilihan terbaik satu-satunya dalam hidup kita adalah apa? Menyerahkan hidup kita kepada Gembala yang agung, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka Yesus katakan, ketika semua gembalanya sudah keluar, aku akan berjalan di depan supaya mereka dapat menemukan padang rumput. Maka di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya berbicara sebagai jalan keluar supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus juga itu jalan keluar bagi kita di dalam kehidupan real yang nyata yang kita hadapi sekarang. Bukankah padang rumput itu berbicara kebutuhan kita secara jasmani? Bukankah air yang tenang itu juga berbicara kebutuhan hidup kita? Kebutuhan supaya kita disejukkan, penghiburan bagi kita. Maka teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi kita di dalam hidup kita. Maka apa yang Yesus katakan? Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah gembala yang mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan, demi kenyamanan, demi ketenteraman dari kawanan domba gembalaannya. Maka Yesus katakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Artinya ketika ada bahaya, ketika ada tantangan, ada permasalahan di dalam hidup kita, bahwa Yesus yang duluan berdiri di depan, dan paling ekstrim, Yesus mau mati bagi kita. Bukankah tantangan yang paling besar bagi kawanan domba adalah binatang pemangsa? Dan itu diibaratkan sebagai maut bagi kita. Bahwa kita sedang berjalan menuju maut yang akan memangsa kita. Sehingga ketika kita dicengkeramnya, tidak ada jalan keluar bagi kita. Selain daripada apa? Meminta pertolongan kepada Gembala yang agung. Dan Yesus sudah menyelamatkan kita dari cengkeraman maut ketika dia mau mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa seperti saya dan seperti kita semua. Supaya kita diselamatkan. Yesus mau mati supaya kita memiliki hidup. Dan ketika Yesus kembali bangkit dan hidup, kehidupan Yesus memberikan jaminan bagi kita bahwa kita akan memiliki segala hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi berbicara tentang hidup kekekalan. Maka aku memberikan nyawaku. Yesus mau berkorban bagi kita. Yesus sudah menyelesaikan seluruh masalah kita dengan karyanya di kayu salib. Dan dia sedang berkata kepada kita, aku memanggil
Ya, seorang gembala mengenal domba-dombanya dan memanggil dengan namanya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan ketika kita sedang di rumah duduk-duduk, tiba-tiba presiden datang ke rumah kita dan memanggil kita. Hei, Regutson Lingga, marilah, ayo kita makan-makan di luar. Bukankah ini adalah suatu gambaran sukacita yang begitu besar? Seorang pemimpin negara mau datang dan dia memanggil kita dengan nama. Berarti apa? Dia mengenal kita dengan baik. Dia mengenal kita secara personal. Aku mengenal domba-dombaku dan aku memanggil mereka dengan nama mereka. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Pemimpin di atas segala pemimpin. Raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Mengenal kita secara personal. Dan memanggil kita dengan nama yang penuh kasih. Bukankah ini sukacita bahwa Allah mau bersekutu dengan kita? Seorang gembala agung mengenal kita dengan baik. Yesus Kristus mengenal kita dengan baik. Bahkan Mazmur 139 mengatakan, Dia yang membentuk kita. Dia mengenal kita sebelagi bakal bayi, bakal anak. Bukankah ini adalah kegembiraan yang begitu besar di dalam hidup kita ketika Allah sungguh-sungguh mengenal kita dengan baik. Dapat kita mengerti dan pahami bahwa apapun yang kita alami sekarang, apapun pergumulan kita sekarang, apapun masalah kita sekarang, apapun penderitaan yang kita jalani sekarang, Allah mengerti, Allah tahu, dan Dia mau menolong kita. Maka bagian kita selanjutnya adalah apa? Ketika Tuhan begitu mengenal, begitu peduli, begitu care, dan begitu mengasihi kita, maka domba-dombaku mengenal suaraku. Aku akan memanggil mereka dan menuntun mereka kepada padang rumput yang hijau. Maka solusi bagi kita di dalam hidup ini adalah apa? Mengikut Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita di dalam hidup ini untuk kita ikuti, untuk kita jalani, supaya kita tidak lari, melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi yang intim secara personal, di mana Tuhan mengenal kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu apa? Kita juga harus mengenal suara Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita supaya apa? Kita selamat. Ketika seekor domba tidak mengikut gembalanya, lari ya dari barisan kawanan, maka ini ada ancaman besar. Ada pemangsa di luar sana, ada pencuri di luar sana yang sedang mengancam. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan mereka mendengar suaraku. Orang Kristen, orang percaya harus serius dengan suara Tuhan. Orang Kristen, orang percaya harus serius dengan firman Tuhan yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan. Orang Kristen harus serius dengan kebenaran. Orang Kristen harus serius dengan kekudusan yang merupakan ungkapan isi hati Tuhan bagi kita. Tanpa kebenaran, tanpa kekudusan, tanpa firman Tuhan, kita akan sesat di tengah-tengah dunia ini. Tanpa itu semua, kita sedang terancam bahaya oleh karena dosa. Kita akan terancam bahaya untuk digilas oleh kedagingan dan hawa nafsu kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali di dalam hidup ini kita sulit membedakan suara Tuhan ya, dan suara yang lain-lain. Maka perlu pergumulan yang serius, perlu persekutuan hidup yang pribadi dengan Tuhan, persekutuan personal dengan Tuhan, supaya kita benar-benar serius mengenal mana suara Tuhan. Kebenaran ya. Tetapi
seringkali dalam hidup ini kita mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang benar, tapi berdasarkan apa yang baik. Sehingga seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran bagi kita. Bahwa yang baik itu seolah-olah sama seperti suara Tuhan. Bukankah suara Tuhan harusnya berbicara kebenaran, bukan hanya berbicara baik? Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang menyesal di dalam hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya, di masa-masa perjalanan hidupnya. Oleh karena apa? Keputusan-keputusan yang salah yang dia ambil sebelumnya di dalam hidupnya. Karena mengabaikan kebenaran, mengabaikan suara Tuhan, mengabaikan pimpinan Tuhan. Sehingga terjadi penyesalan. Maka kita perlu bergumul di dalam memutuskan banyak hal di dalam hidup kita. Bergumul memutuskan pasangan hidup, bergumul memutuskan pekerjaan, ya, bergumul memutuskan pelayanan. Bahwa semua keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita, mari pertimbangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalamnya lah ada suara Tuhan. Mari gumulkan serius dengan persekutuan yang hidup dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena melalui itulah mungkin Tuhan boleh berbicara bagi kita. Mau menuntun dan membimbing kita di jalan kebenaran. Gembala yang baik itu pasti menuntun di dalam jalan yang benar. Maka kalau ada nasihat yang sepertinya baik tapi tidak benar, itu bukan suara Tuhan. Ya. Kalau ada nasihat, ada bimbingan yang sepertinya baik tetapi tidak benar, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan yang pertama tidak boleh dilepaskan dari kebenaran. Suara Tuhan itu tidak mungkin lepas dari kebenaran. Walaupun bagi hidup kita kadang tidak baik menurut kita. Tapi suara Tuhan selalu berbicara kebenaran. Aku mengenal domba-dombaku dan mereka mengenal suaraku. Kita harus mengenal Tuhan dengan baik supaya kita mengerti pimpinan Tuhan di dalam hidup ini. Maka ketika kita mengikut Tuhan dengan baik dan benar di dalam hidup kita, maka ada jaminan-jaminan yang berikan Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Semua hal baik diceritakan oleh Daud dalam Mazmur 23. Berbicara tentang hal jasmani, kebutuhan, padang rumput yang hijau, air yang tenang. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang Tuhan, bahwa jangan kita memisahkan antara kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal. Karena kehidupan dunia yang kita jalani sekarang itu selalu berhubungan dengan kehidupan kekekalan. Maka jangan anggap remeh keputusan-keputusan kita di dalam dunia ini. Baik tentang pekerjaan, baik tentang pasangan hidup. Karena itu selalu berkaitan dengan kehidupan kekal. Karena kehidupan kita di dunia ini sedang menuju kepada kehidupan yang kekal. Maka tidak ada hal yang rohani, tidak ada hal yang duniawi. Karena kita harus mengkaitkan semua hal di dunia ini secara rohani. Bahwa ketika memutuskan segala sesuatu, kita harus meletakkan nilai-nilai rohani yang terutama. Karena Tuhan peduli. Tuhan peduli dengan pekerjaan kita. Tuhan peduli dengan pasangan hidup kita. Tuhan peduli dengan anak-anak kita. Tuhan peduli dengan kesehatan kita. Tuhan peduli dengan penderitaan dan pergumulan kita. Karena semua hal di dalam hidup kita ini, Tuhan peduli. Maka, pertaruhkanlah semuanya kepada Tuhan. Hal baik, air yang tenang, rumput yang hijau, itu domba dapatkan ketika memang dia serius mengikuti gembalanya. Teman-teman, jangan mengikut Tuhan karena kita karena hanya memikirkan tentang berkat Tuhan. Tapi mengikut Tuhan itu berbicara ketaatan akan panggilan dan suara Tuhan. Maka berkat itu berbicara belakangan.
Berkat itu berbicara ketika kita sudah setia mengikut Tuhan. Dan itu bagian Tuhan. Terserah Tuhan mau tuntun kita ke padang rumput yang bagaimana, kepada air tenang yang di mana. Itu adalah hak otoritas dari Tuhan. Maka kita tidak bisa mendikte Tuhan. Tuhan, aku mau ke padang rumput yang sana, bimbinglah aku ke sana. Tuhan, aku mau ke air tenang yang sana, bimbinglah aku ke sana. Tetapi adalah Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemanapun Engkau tuntun. Di dunia ini kita harus menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemanapun Engkau pimpin aku. Bukankah Mazmur 23, sekalipun di dalam bahaya, bahwa Tuhan ketika bersama dengan Tuhan kita akan merasa tenang. Maka gembala yang baik itu tidak akan pernah mengecewakan domba-dombanya. Bukankah nyawanya sendiri sudah diberikan? Bukankah dia sudah berjanji memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan bagi kita? Maka bagian kita adalah menaati, mendengarkan suara Tuhan, mengikut Tuhan. Sekali lagi saya katakan, domba yang tidak mengikut gembalanya akan tersesat. Domba yang tidak mengikut gembalanya akan diterkam oleh pemangsa. Domba yang tidak taat kepada gembalanya akan terancam bahaya. Maka ketika kita tidak taat kepada Tuhan sebagai gembala yang agung, maka kita sedang terancam oleh bahaya di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak serius sungguh-sungguh mendengarkan, menggumulkan suara Tuhan di dalam hidup ini, kita sedang berjalan menuju bahaya. Maka bagian kita mengikut, ya, mengikut Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekalipun kita hidup di dunia ini, mari jadikan Kristus di depan, bukan dunia. Sekalipun kita penuh dengan penderitaan pergumulan, bahkan penuh dengan godaan yang menggiurkan yang ditawarkan oleh dunia ini, maka biarkan tetap pandangan kita itu selalu tertuju kepada Yesus di depan yang membimbing, yang memimpin kita. Sekalipun banyak suara-suara yang menggoda, yang berkeliaran di sekitar kita, itu adalah suara yang hendak mencelakakan, membunuh, mencuri. Tetapi mari kita tetap setia ikut mengikuti gembala. Karena ada janji kelimpahan, ada janji kehidupan, ada janji kekekalan yang Tuhan berikan sebagai gembala yang baik bagi kita. Nah, maka apa yang menjadi permasalahan bagi kita sekarang? Apa yang menjadi pergumulan bagi kita sekarang? Dan bagaimana kita sudah boleh menggumulkannya kepada Tuhan? Pertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Sebab Dia pemelihara, gembala agung. Gembala, 1 Petrus katakan, pemelihara jiwamu. Bukan hanya memelihara kita secara di dalam kehidupan kita, kebutuhan kita, tetapi juga boleh memelihara jiwa kita dengan tenteram, dengan aman. Bahkan roh kita sampai kepada kekekalan. Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Maka pertaruhkan hidupmu, persembahkan hidupmu, dan taatilah Dia di dalam hidupmu. Maka kita akan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan dalam hal-hal rohani, di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami, dan Engkau mau menggembalakan hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu Tuhan, ajarilah kami untuk taat mengikut dan mendengarkan suara-Mu di dalam hidup kami. Karena ada banyak suara-suara yang menyesatkan di tengah-tengah dunia ini, dan hanya suara Tuhan yang penuh dengan kebenaran yang akan membimbing kami dalam hidup yang benar untuk menuju kehidupan kami yang penuh kelimpahan. Dan kami berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh kami di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam seluruh pergumulan kami, biarlah Tuhan boleh berikan pertolongan, jalan keluar, kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah melenceng dari kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan Warta Pemuda. Kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini, tepatnya 20 November 2021, yang telah dilayani oleh abang kita, Pendeta Roy Goodson Dingga. Kita bersyukur
untuk firman Tuhan yang sudah boleh dinyatakan bagi kita. Mari kita bersama-sama belajar supaya kita boleh hidup menjadi pemuda-pemudi Kristen yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian Sabtu depan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah PAP kita dengan tema Mengapa Orang Kristen Harus Dibaptis, yang akan dilayani oleh abang kita, Insinyur Ramlan Nababan MTH. Kami merindukan teman-teman semua untuk boleh mengikuti ibadah Sabtu depan lewat Zoom dan juga live streaming lewat YouTube dan juga Facebook. Dan teman-teman yang boleh yang mau datang ke tempat ini di PDPA boleh mendaftar, karena kita juga ada tatap muka, tetapi tatap mukanya terbatas. Nah, teman-teman yang mau mendaftar, silahkan mendaftar lewat WA group maupun pengurus masing-masing. Ibadah kita Sabtu depan dimulai dari pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita, mari kita kumpulkan persembahan kita. Teman-teman boleh mengumpulkan persembahan lewat OVO, Dana, dan juga rekening Bank BRI yang sudah tertera di layar kita. Sekaligus untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita naikkan pujian sebagai lagu komitmen bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka agar semakin giat dan taat melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah itu boleh menguatkan kami di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan boleh senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Pada akhirnya kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah juga Tuhan terus boleh memelihara kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam hidup kami.
Kami berdoa, biarlah Tuhan boleh menolong kami dalam seluruh pergumulan kami, tengah-tengah kesulitan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan kami. Biarlah Gembala yang Agung boleh menuntun kami menuju kehidupan yang penuh sukacita, masa depan yang baik. Kami menyerahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat yayasan kami. Bersyukur Tuhan boleh memakai yayasan ini memberkati kami. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap menjaga pelayanan melalui yayasan ini agar semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan melalui pelayanannya. Berkati seluruh kepengurusan, bahkan pelayan, volunteer, agar senantiasa boleh terus menolong mereka dalam ketaatan, dan juga Tuhan boleh memelihara dan mencukupkan apapun yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Bangsa negara ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan boleh memulihkan secara khusus untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah hidup kami persembahkan kepadamu sebagai hormat, pujian, dan persembahan yang hidup demi kemuliaan Tuhan. Dan dengarkanlah juga doa kami bersama yang kami nyatakan kepadamu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa di sorga dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai dan memberkati kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.